Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena hari baru ini. Syukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah semua kegiatan kami dalam pengenalan lingkungan sekolah, agar kami semua semakin mengenal sekolah kami tercinta SDK Kor Yesu. Berikan kami semangat untuk belajar sesuatu yang baru, agar kami berkembang menjadi anak yang mandiri. Berikan rezeki yang cukup untuk semua orang tua murid SDK Kor Yesu, juga kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Semua doa dan permohonan kami ini kami haturkan ke dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
Keluarga kau Yesus dan kau juga. Servi yang di dadaku, servi te et amate, melayani dan mencintai, menjunjung kejujuran, berlaku yang benar, bersama meraih prestasi. Melayani, mencintai, berprestasi, seria, pemimpin yang humanis. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua, anak-anak yang terkasih dan juga Bapak Ibu, orang tua murid dan keluarga yang ada di rumah. Semoga kita semua dalam berkat Tuhan dan dalam kasih-Nya. Bagaimana kabar hari ini ya? Semuanya anak-anak masih terus semangat untuk mengikuti PLS kita hari yang ke-5 atau hari yang terakhir ya. Tidak terasa kita sudah melewati hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari ini hari Jumat ya. Di PLS hari yang terakhir ini nanti akan Suster memberikan gambaran terkait bagaimana untuk pembelajaran kita atau hal-hal yang terkait kegiatan akademik ya. Kemudian juga di akhir kegiatan PLS kita akan tutup dengan kegiatan doa pembukaan awal tahun pelajaran 2020-2021 ya. Jadi kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh perjalanan tahun pelajaran ini dari bulan Juli ini sampai dengan nanti bulan Juni kenaikan kelas, semuanya dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Baik, sebelum Suster melanjutkan pemaparan atau kegiatan PLS ini, Suster kembali akan mengutipkan dari nasihat Santa Angela.
Untuk kali ini Suster akan mengutipkan dari Prakata Nasihat ayat yang ke-7. Sewajarnya lah Anda berdoa kepada Allah agar Dia menerangi dan membimbing Anda dan mengajarkan kepada Anda apa yang harus Anda lakukan dalam tugas demi cinta kepadanya. Kutipan dari Prakata Nasihat Santa Angela ayat yang ke-7. Anak-anak yang terkasih, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, kutipan Santa Angela tadi yang baru saja kita dengar menjadi penyemangat, menjadi pendorong dari Bapak Ibu guru untuk menemukan atau juga untuk membuat program strategi rancangan-rancangan yang terkait dengan pembelajaran kita sepanjang tahun pelajaran ini, ya, seperti yang sudah Suster sampaikan sebelumnya, bahwa untuk tahun pelajaran ini di semester 1 atau di semester gasal kita akan menjalankan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, dikarenakan wabah pandemi COVID-19 atau corona ini belum berlalu, jadi tidak memungkinkan untuk anak-anak datang ke sekolah, belajar di sekolah. Kemudian nanti untuk di semester 2 kita masih melihat situasinya dan kita nanti akan memberikan informasi-informasi yang terkait di semester 2, ya. Jadi pembelajaran kita akan dilakukan dalam 2 model besar, yaitu pembelajaran daring dalam jaringan dan pembelajaran luring di luar jaringan, ya. Apa itu mungkin anak-anak sudah tahu yang dimaksudkan, atau juga Bapak Ibu guru sudah menjelaskan, atau orang tua murid juga sudah menjelaskan ke anak-anak, tapi baik Suster sedikit untuk mengulasnya, ya. Jadi daring, pembelajaran dalam jaringan, yang dimaksudkan yaitu pembelajaran melalui jaringan internet yang di sini dimaksudkan, ya. Misalnya penjelasan materinya nanti melalui media Google Meet, ya, misalnya, atau pengiriman tugas melalui Google Form, kontak-kontak informasi melalui WA, ya, video yang diberikan itu juga disampaikannya melalui WA, atau media pembelajaran, informasi-informasi yang kami sharekan di media sosial sekolah, Instagram, Facebook sekolah, dan juga diupload di YouTube sekolah. Itu sebagian dari pembelajaran dalam jaringan. Kemudian pembelajaran luring atau di luar jaringan, yaitu berarti pembelajaran yang tanpa menggunakan jaringan internet. Apa saja? Misalnya dengan buku teks, ya, buku teks pelajaran, ya, setiap tema, ya, ada bukunya juga guru bidang studi, ya. Kemudian tidak hanya dari buku teks yang disediakan atau dipinjamkan dari sekolah atau yang dibeli oleh orang tua, tapi juga dari buku-buku yang lainnya, ya. Kemudian pengumpulan tugasnya, ya, bisa menggunakan juga dikirimkan ke sekolah, misal dalam bentuk buku tulis, ya. Kalian masih mengerjakan di buku tulis. Nah, seperti itu juga masuk bagian dari pembelajaran di luar jaringan, ya. Jadi anak-anak masih tetap menggunakan buku tulis. Bahwa dalam pengiriman tugas-tugas ada yang melalui daring, ya, dikirimkan di Google Classroom, dikirimkan lewat WA, atau di luar jaringan. Mungkin nanti sesekali kami akan mengundang orang tua murid untuk datang ke sekolah untuk mengirimkan, ya, tugas-tugas yang sudah diberikan atau dikerjakan anak, atau orang tua mau datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas, mengambil buku teks, ya, yang ada di sekolah. Dan kami juga nanti akan jadwalkan adanya kunjungan-kunjungan ke rumah, yaitu dalam rangka juga pembelajaran di luar jaringan atau luring.
Kegiatan pembelajaran kita yang dilakukan ya, tadi sudah sempat sebutkan ya di awal, tapi juga nanti Bapak Ibu guru akan mengemasnya ya, materi-materi pelajarannya selain yang ada di tema itu ya anak-anak ya, akan merancang pembelajarannya supaya tersampaikan kepada anak-anak bisa diterima dengan baik ya. Hal yang sangat prinsip ketika kita dalam keadaan pandemi corona ini ya, atau COVID-19 ini, pembelajaran dilaksanakan secara bermakna dengan setiap sekolah, setiap jenjang, setiap kelas itu akan dilihat kompetensi dasarnya dengan mempertimbangkan muatan-muatannya, materinya, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi memang ada istilahnya penyederhanaan kompetensi dasar. Tetapi nanti Bapak Ibu guru akan memilih kompetensi dasar yang ada di buku itu, mana yang bisa atau akan dipelajari anak-anak secara intensif, mana yang memang terpaksa tidak bisa diberikan karena tidak memungkinkan, mana yang anak-anak belajar secara mandiri. Nanti tenang saja, nggak usah, aduh nanti bagaimana suster. Bapak Ibu guru, wali kelas, dan juga Bapak Ibu guru bidang studi akan mendampingi, akan memandu anak-anak ya. Terus sekolah terbuka untuk anak-anak bertanya melalui orang tua kalian, berkomunikasi dengan sekolah ya. Bapak Ibu guru selama pembelajaran ini juga merancang video-video pembelajaran ya, buatan Bapak Ibu sendiri. Yang dulu tahun ajaran lalu kalian juga sudah mendapatkannya, dan tahun ajaran ini semakin banyak yang dibuat video pembelajaran buatan dari Bapak Ibu guru sendiri ya. Berkolaborasi, guru bidang studi berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru wali kelas kalian ya. Jadi video-video pembelajaran akan dibuat supaya membantu anak-anak yang belajar di rumah semakin bisa mengerti, memahami materi pelajarannya ya. Kemudian juga akan dipilihkan konten-konten di YouTube yang memang sekiranya itu cocok atau bisa memperdalam materi pelajaran yang kalian atau anak-anak sedang pelajari. Bapak Ibu akan memilihkan. Memang anak-anak bisa cari sendiri ya, tetapi nanti akan sudah dipilihkan. Nah, pilih yang ini ya, link yang ini yang kalian pelajari. Nanti Bapak Ibu guru juga akan memberikan pendalaman materi. Sudah berpesan ketika anak-anak membuka YouTube yang media sosial ya, digunakan ya sesuai untuk pelajaran. Jangan ketika sedang membuka link YouTube untuk materi pelajaran tergoda untuk lihat yang lain. Wah, kok ini juga bagus. Tahan diri dulu ya, kalau sudah belajar ya, fokusnya untuk belajar dulu. Kemudian juga Bapak Ibu guru akan memberikan atau mengirimkan rekaman suara ya. Kemarin waktu tahun ajaran kemarin anak-anak sering mendengar suara suster ya, sebelum PAT atau sebelum ulangan, suster mengirimkan suara, mengirimkan sapaan, mengirimkan doa. Nanti juga hal itu juga akan kita lakukan materi-materi pelajaran. Apalagi banyak sekali yang masih dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk pembelajaran. Itu salah satu atau beberapa contohnya ya, penugasan-penugasan ya, dari buku paket, dari yang tadi video pembelajaran ya. Kemudian juga setelah anak-anak belajar, kita masih mengadakan tes atau evaluasi untuk mengetahui, untuk mengukur apakah anak-anak sudah paham belum ya, apakah sudah tahu yang sudah dipelajari. Itu memang masih kita ada ulangan harian, ada kuis-kuis gitu ya, ada ulangan tengah semester, ulangan semester 1 atau semester gasal, dan juga ulangan kenaikan kelas ya. Itu masih ada, dan nanti bentuknya seperti apa suster? Ada yang bentuknya file PDF, ada yang bentuknya Google Form ya, ada yang melalui quizzes, pokoknya macam-macam ya. Nanti anak-anak akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bapak Ibu guru. Pelaporannya nanti kalau mengirimkan tugas bagaimana suster? Mengirimkan lewat WA ya, mengirimkan lewat email, dan kita akan membuat anak-anak masuk dalam pembelajaran menggunakan sarana Google Classroom. Nah, di situ nanti anak-anak tentunya dengan pendampingan orang tua akan menggunakan sarana Google Classroom untuk semakin membuat pembelajaran kita semakin lebih lancar ya. Ada juga sesekali dengan nanti memperhatikan anak-anak yang memang di rumahnya memiliki sarana itu,
yaitu kita akan menggunakan media Google Meet. Ya, memang untuk Google Meet itu diperlukan adanya laptop, ya, adanya pakai data atau WiFi. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan kepada anak-anak kapan menggunakan Google Meet. Ya, siapa atau apakah harus wajib suster? Ya, nanti dalam perjalanan akan diterangkan ya. Untuk situasi saat ini anak-anak memang tidak banyak hal yang kita bisa lakukan ya, tetapi apa yang masih bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita cari istilahnya terobosan atau celah atau cara ya yang semuanya bisa mendapatkannya. Itu yang pokok ya pastinya ya. Teman-teman yang di rumahnya nggak ada WiFi juga mendapatkan. Teman-teman yang tidak punya laptop juga mendapatkan ya. Teman-teman yang HP-nya berbagi dengan papa mama juga mendapatkan pendampingan pembelajaran yang optimal yang sama untuk semua anak-anak ya. Kemudian nanti hari ini juga akan suster bagikan kepada orang tua lewat WA ya, lebih detailnya lagi hal teknis berkaitan dengan kurikulum. Untuk penilaian sikap, ya tadi akademis ya anak-anak ya. Kemudian untuk penilaian sikapnya, bagaimana suster? Kan suster nggak lihat kami. Nah, untuk itu kami membutuhkan bantuan orang tua di dalam penilaian sikap anak-anak ya, sosial emosional yang ada di rumah. Sikapnya itu nanti akan kami siapkan suatu list ya, panduan untuk anak-anak, akan dibantu orang tua, keluarga yang di rumah untuk mengadakan pengamatan ya. Jadi supaya walaupun yang mengadakan bukan Bapak Ibu guru, yang mengamati bukan Bapak Ibu guru, tetapi hasilnya memang benar-benar sesuai dengan situasi yang ada ya. Anak-anak baik saat ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan nanti kenaikan kelas ya, ataupun ketika kalian diobservasi atau penilaian sikap, sungguh lakukanlah dengan jujur, mandiri ya, bertanggung jawab ya. Tidak tergoda untuk menyontek atau melihat catatan saat ulangan. Sudah kalau sedang latihan-latihan boleh buka catatan, tidak apa-apa, namanya juga sedang latihan. Tetapi kalau sedang penilaian, kerjakanlah dengan jujur ya. Kalian sudah melakukannya di kemarin ya, waktu kenaikan kelas, sudah bisa teruskan. Yang kemarin masih tergoda-goda, masih ngintip-ngintip, ya jangan diulang lagi, jangan diteruskan. Bapak Ibu guru tidak melihat langsung di rumah, mungkin juga orang tua kalian tidak melihat langsung karena mama papa juga mungkin bekerja. Kalian bertanggung jawab sendiri kepada siapa? Tuhan ya. Tuhan ya, kejujuran kita persembahkan kepada Tuhan, bukan karena nanti oh jangan-jangan nanti dilihat mama papaku nggak jujur, atau jangan-jangan nanti bu guru tahu. Orang lain tahu atau tidak, orang lain melihat atau tidak, Tuhan melihat kejujuran kita. Jadilah anak-anak yang berintegritas, jadilah anak-anak yang total, jadilah anak-anak yang mandiri. Kemarin ya, 6 nilai-nilai dari Serviam itu diteruskan ya. Sudah kalau pelajaran atau penilaian keterampilan bagaimana? Nanti ada penilaian-penilaian praktek ya. Nanti Bapak Ibu guru akan lebih jelasnya akan menginformasikan ya anak-anak. Jadi selain ada buku teks ya yang kalian nanti akan mendapatkan pinjaman dari perpustakaan atau bahasa Inggris yang dibeli oleh orang tua, juga ada media-media pembelajaran lain ya, sudah disiapkan, dirancang oleh Bapak Ibu guru. Untuk orang tua murid, bila memiliki ya usul saran atau konten-konten pembelajaran yang bagus yang bisa di-sharingkan, monggo, terima kasih. Kami sangat terbuka, sekolah sangat terbuka menerima input dan masukan. Ya, sangat baik kalau disampaikannya melalui sekolah supaya nanti bisa kami share secara resmi ke anak-anak yang lain. Kemudian pada kesempatan ini juga suster menyampaikan penggunaan WA group ya yang ada di sekolah yang terkait untuk informasi-informasi, mohon sungguh digunakan hanya untuk keperluan-keperluan sekolah. Nanti kalau ada yang share foto, upload foto di situ ya, yang sebenarnya diperlukan untuk diberikan ke Bapak Ibu guru, tolong diberikannya secara japri. Kalau Bapak Ibu guru ingin mengupload atau men-sharekan foto dari teman-temannya yang ada di WA group, harus seizin orang tua yang bersangkutan ya. Kita tetap menjaga satu sama lain ya.
kita memang senang berbagi, senang sharing, tetapi sungguh kita gunakan media yang ada ini untuk fokusnya saat ini adalah untuk sarana media pembelajaran. Mohon bantuan dan kerjasamanya. Kemudian terkait pembelajaran, kegiatan pembelajaran anak-anak, kita seperti sekolah biasa ya, dalam arti dimulai pagi hari, kemudian nanti ada jadwal pelajarannya yang kalian ikuti ya. Bapak Ibu guru menyiapkan jadwal, tidak seperti kalau anak-anak masuk di sekolah pagi sampai jam 12 atau pagi sampai jam 2 begitu ya. Jam pelajarannya dikurangi bukan supaya anak-anak bisa main-main begitu ya, tapi karena memang kita memperhatikan kondisi dan situasi yang ada di rumah, di keluarga ya, yang tidak memungkinkan mungkin kalau harus lama, tetapi Bapak Ibu guru merancang pembelajaran itu walaupun jamnya pendek ya, tapi itu muatannya, kualitasnya sama bagusnya, sama untuk meningkatkan pengembangan anak-anak. Di luar jam yang sudah ditentukan, dijadwalkan, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan pendampingan, akan mengontak, akan berkomunikasi dengan orang tua. Jadi bukan berarti, ya enak Bapak Ibu guru berarti jam kerjanya juga pendek. Kalau gitu aku juga nggak mau belajar. Beda ya. Jadwal pelajarannya memang lebih singkat atau lebih pendek, tapi kemudian Bapak Ibu guru gunakan untuk pengembangan diri, meningkatkan diri, untuk meningkatkan sarana prasarana pembelajaran, membuat video-video, dan juga memantau, membimbing anak-anak dari jarak jauh. Juga digunakan Bapak Ibu guru untuk memberikan pendampingan pada anak-anak yang tentunya mungkin ada 1-2 yang perlu pendampingan khusus ya. Jadi anak-anak walaupun jamnya pendek, diperpendek, bukan berarti terus kemudian kita jadi nggak semangat belajar, tetap semangat. Suster bagaimana? Kami pagi harus pakai seragam atau tidak? Ya, Suster berharap anak-anak bisa mengikuti jadwal pagi yang ada itu, mengikutinya dengan penuh semangat. Ya, memang diusahakan yang sudah punya seragam kita mengikutinya dengan berseragam. Kemudian waktu jam belajarnya itu tidak disambi, aku mau sambil makan, aku mau sambil main-main. Tidak, ketika jam pelajaran ya digunakan untuk belajar. Mandinya ya sebelum belajar tadi, makannya sarapannya ya sebelum belajar nanti ya. Jadi setiap jam pelajaran kemudian nanti ada jadwal istirahat, boleh kalau pas jadwal istirahat itu anak-anak untuk ke toilet, untuk makan ya, untuk snack, untuk minum, boleh. Lalu lanjut belajar lagi gitu ya. Setelah itu anak-anak bisa menambah wawasan sendiri dengan belajar yang lain dan juga mengerjakan tugas-tugas yang ada ya. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya, jangan sampai ditunda-tunda, besok. Wah, nanti lama-lama jadi banyak. Yang di rumah tidak ditunggui oleh mama papa di sebelahnya untuk mendampingi belajar, tetap fokus belajar ya. Kalian yang kakak-kakak yang sudah besar juga bisa membantu orang tua di rumah, atur tempat belajar mana yang kalian tidak bisa atau tidak mudah terganggu. Aku mau belajarnya di atas tempat tidur aja. Ya usahakan jangan di atas tempat tidur, apalagi sambil peluk-peluk bantal ya. Usahakan kalian duduk di kursi, di meja ya. Nggak harus minta meja belajar sama mama papa, meja yang ada di rumah ya. Kemudian gunakan tempat itu untuk belajar. Kalau dalam satu rumahmu ada kakak, ada adik yang juga belajar, berbagi tempat ya. Anak-anak dan juga Bapak Ibu guru, kita semua memang dalam keadaan keprihatinan ya dengan situasi pandemi ini. Kita tidak bisa melakukan yang idealnya ya, yang seharusnya, tetapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling prinsip kita kerjakan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Bersama kita bisa. Ya, demikian anak-anak, pemaparan Suster cukup panjang dan lebar ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau belum jelas bisa kalian menghubungi atau mengontak wali kelas kalian melalui orang tua kalian. Bapak Ibu guru akan ada banyak menjadwalkan untuk mengontak kalian, jadi melalui tentunya koordinasi atau seizin orang tua. Demikian penjelasan Suster gambaran besar umum terkait pembelajaran kita, mata pelajaran kita selama tahun pelajaran ini. Ya, setelah ini kita siapkan hati kita untuk kita akan mengikuti
ibadat pembukaan tahun pelajaran 2020-2021. Tetap diikutinya dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah terlibat dalam ibadat ini ya. Beberapa anak sudah minta untuk perwakilan terlibat dalam ibadat ini. Bukan datang ke sekolah, tetapi sudah mengirimkan video-videonya untuk digabungkan menjadi rangkaian ibadat.